kuliah, ada 3 mata kuliah kemarin Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu belum bisa masuk ke atau mendaftar ke UKP PPG. Jadi Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pembelajaran mandiri di PMM. Baik, nah ini kemarin alur penyelenggaraan PPG Bapak Ibu. Ya, jadi kemarin Bapak Ibu sudah dipanggil sebagai peserta, kemudian lapor diri. Setelah lapor diri Bapak Ibu bisa belajar di PMM menyelesaikan 3 mata kuliah dan harus dinyatakan lulus. Baru Bapak Ibu bisa mengikuti ujian kompetensi peserta PPG atau UKP PPG. Nah, setelah ini Bapak Ibu jika dinyatakan lulus ya, di sini pengumumannya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik. Tetapi untuk Bapak Ibu yang belum lulus nanti akan bisa mengikuti pada UKP PPG pada periode berikutnya. Jadi Bapak Ibu diupayakan Bapak Ibu nanti bisa lulus 100% pada UKP PPG pada tahap ini. Baik, nah ini Bapak Ibu UKPPG untuk guru tertentu nanti ada 2, yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, ujian tertulis itu terdiri dari tes objektif dan tes subjektif. Ini merupakan uraian refleksi berbasis kasus. Nah, untuk uji tertulis ini dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, dan aktivitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran dan atau pembelajaran di kelas. Nah, ini disusun berdasarkan model kompetensi lulusan 26 dan 8 kompetensi lulusan PPG. Kemudian tes objektif terdiri dari bentuknya soal situational judgment test atau SJT dan pedagogical content knowledge. Nah, kemudian UTBK untuk tes objektif dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Jadi Bapak Ibu ketika ujian UTBK ini di rumah masing-masing atau mungkin ada di kantor dan sebagainya, di kota Bapak Ibu sendiri yang ada jaringan internetnya. Kemudian untuk penilaian urian reflektif atau tes subjektif dilakukan oleh penguji atau dosen atau guru pamong yang dilaksanakan secara daring juga melalui platform UKIN UKPPG. Nah, untuk ujian kinerja juga ada 2 Bapak Ibu, yaitu penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video praktek pembelajaran. Nah, untuk uji kinerja ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Di dalam kelas Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian penilaian secara daring melalui platform UKIN UKPPPG. Dan penilaian nanti dilakukan oleh penguji yang merupakan dosen PPG dan guru pamong. Dan khusus untuk bidang BK, ini Bapak Ibu tidak ada ya Bapak Ibu untuk BK karena Bapak Ibu karena yang di Kanjuran ini ada 6 bidang studi, yaitu PGSD, ekonomi, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PPKN. Jadi ini tidak mengikuti yang ini khusus untuk BK. Nah, untuk ujian tertulis Bapak Ibu ya, ujian tertulis berbasis UTBK untuk tes objektif dilaksanakan daring. Nanti Bapak Ibu melaksanakannya di tempat masing-masing, tentunya dengan pengawasan ya. Tidak, Bapak Ibu tidak dibiarkan sendiri untuk mengikuti UTBK ini, tapi ada pengawas yang secara daring akan mengawasi gerak-gerik Bapak Ibu. Apakah di sana nanti ada
orang lain ya atau tidak ya. Jadi untuk ujian ini Bapak Ibu diharapkan dalam satu ruang sendiri Bapak Ibu, sehingga tidak ada orang lain dan tidak ada kemungkinan Bapak Ibu untuk mencontek dan sebagainya. Nah, bentuk soalnya untuk SJT ya, bentuk soalnya itu ada soal situational judgment test SJT, ada pedagogi umum, ada pedagogical content knowledge. Nah, soal terdiri dari 50 berupa pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda sederhana itu ada satu jawaban, tetapi untuk pilihan ganda kompleks ini kemungkinan ada beberapa jawaban. Nah, untuk mengerjakan soal ini, soal UTBK ini 120 menit atau 2 jam. Jadi 50 soal dikerjakan dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Nah, untuk tes subjektif uraian berbasis studi kasus ini merupakan penilaian terhadap kemampuan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Merupakan soal uraian yang dikerjakan secara langsung melalui aplikasi ujian UKBPG setelah pelaksanaan UTBK secara daring domisili. Sedangkan durasi pengerjaan uraian studi kasus adalah 30 menit. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengerjakan 50 soal ini selama 2 jam atau 120 menit, kemudian ada soal berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang uraian reflektif berbasis studi kasus. Jadi Bapak Ibu nanti langsung mengetikkan di ujian itu ya, 30 menit maksimal 500 kata. Nah, ini Bapak Ibu akan menguraikan pengalaman Bapak Ibu di kelas masing-masing. Jika ada permasalahan, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan itu, hasilnya bagaimana itu, dan apa yang Bapak Ibu bisa petik dari ujian atau dari studi kasus atau penyelesaian kasus yang di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini di kelas Bapak Ibu berhubungan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru di kelas. Kesulitan menghadapi siswa, kesulitan ketika siswa kurang memahami materi dan sebagainya, itu mohon itu nanti Bapak Ibu gunakan sebagai kasus atau studi kasus yang Bapak Ibu sudah pernah alami di sekolah masing-masing. Nah, untuk jenis uji kinerja ada perangkat pembelajaran. Itu ada perangkat pembelajaran. Dari perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu menyusun perangkatnya dulu, kemudian selama 2 JP, kemudian dipraktekkan, divideokan ya. Jadi ada perangkat pembelajaran, juga ada video praktek pembelajaran berdasarkan perangkat yang sudah Bapak Ibu susun tadi. Nah, di sini menilai kualitas perangkat pembelajaran dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan oleh panitia nasional. Nah, di perangkat pembelajaran ini ada RPP atau modul ajar, RPL untuk yang bukan Bapak Ibu ya, yang di luar Unikama mungkin. Nah, ini disiapkan untuk ujian atau merupakan hasil pengembangan sendiri ya. Jadi penghasil pengembangan sendiri, Bapak Ibu tidak boleh mencontek di tempat lain. Nah, diutamakan dokumen kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya ya. Jadi yang diutamakan adalah Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran dengan kurikulum merdeka ya. Kalau misalkan Bapak Ibu di sekolahnya masih K13 juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya, karena memang belum melaksanakan praktek berdasarkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian untuk video ini menilai kualitas praktek pembelajaran dan kesesuaiannya dengan perangkat pembelajaran yang diunggah menggunakan rubrik penilaian yang ditetapkan. Nah, ini Bapak Ibu, kesesuaiannya. Jadi Bapak Ibu ketika belajarkan atau membuat video pembelajaran ini berdasarkan perangkat itu ya. Jadi dinilai kesesuaiannya
antara praktiknya video yang Bapak Ibu unggah dengan perangkat yang Bapak Ibu susun. Nah, video ini dibuat berdasarkan RPP yang sudah disusun atau diunggah ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu mengunggah dua-duanya, mengunggah ini diunggah di sistem ya, dan videonya juga diunggah di sistem. Jadi nanti penilai itu bisa melihat videonya, dikaitkan, disesuaikan dengan perangkatnya, apakah sesuai atau tidak gitu Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Untuk penjadwalan ini ya, kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan mulai pemanggilan, kemudian kesediaan, lapor diri. Bapak Ibu, ini masih dalam pembelajaran ya, dalam rentang pembelajaran di mandiri di PMM. Tanggal 29, nanti tanggal 8 Oktober ini akhir dari pembelajaran mandiri di PMM. Jika Bapak Ibu lulus seluruh mata kuliah yang diambil, Bapak Ibu bisa mendaftar UKPPG di PMM juga. Jadi mulai tanggal 16 September kemarin sudah dibuka pendaftarannya dan terakhir tanggal 8 Oktober. Jadi jika Bapak Ibu belum menyelesaikan sampai 8 Oktober ini, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengikuti UKP PPG. Jadi mohon mumpung ada waktu Bapak Ibu ya, segera menyelesaikan seluruh pembelajaran di PMM dan sudah dinyatakan lulus ya. Nah, untuk nanti ujian tertulis UTBK-nya berbasis komputer antara tanggal 18 sampai 20 Oktober. Tetapi di sini ini masih belum belum diberikan untuk ukinnya ya Bapak Ibu. Tapi mohon Bapak Ibu nanti segera menyelesaikan atau menyiapkan ukinnya